Selamat bergabung dalam ibadah online Pemuda Gemit Koinonia Kupang Lingkungan 7. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita harus ada dalam rumah kita masing-masing, tapi ini tidak akan menjadi penghalang kasih Kristus mendapati kita semua. Syukur kepada Tuhan yang kasih dan pengorbanannya tak dapat lagi dihitung dalam hidup kita. Karena Ia Allah yang telah menanggung dosa kita lewat kesengsaraannya. Karena Ia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena Ia sendiri yang telah memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan hanya oleh karena Dialah, kita semua pemuda lingkungan 7 bisa sampai di saat ini, di usia yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Mari kita serahkan hidup kita hanya untuk Tuhan, dan memberikan hati kita baginya, karena Ia adalah penyelamat kita. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku, serahkan kepadamu.
kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur karena keselamatan yang Engkau beri pada kami. Terima kasih karena kasih Tuhan selalu ada bagi kami, pemuda-pemudi Koinonia Lingkungan 7. Saat ini, walaupun kami harus ada dalam rumah kami masing-masing, tapi kami sehati, kami seroh, kami rindu ada di dalam bait-Mu yang suci dan kudus. Kiranya ibadah kami malam ini jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah bahwa sukacita akan selalu kita temukan dalam Tuhan. Tuhan senang kepada semua pemuda-pemudi yang rindu untuk bersekutu. Marilah kita tetap berharap pada Tuhan, agar biarlah Tuhan berperkara atas dunia ini, dan Tuhan sendiri yang akan memulihkan kehidupan ini. Tuhan yang akan memberikan bagi kita kekuatan untuk melewati masa pandemi ini, sehingga kita bisa terus bersorak dan bersukacita, memuji namanya yang kudus. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala beban ku pun ganti selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Jangan pernah berhenti memuliakan nama Tuhan, karena sesungguhnya hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Ketika Yesus ke Yerusalem dan murid-muridnya mengelu-elukan namanya, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru,
Tegurlah murid-murid-Mu itu. Tetapi Yesus berkata, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ini membuktikan kepada kita bahwa alam semesta, semua ciptaan Tuhan pun turut memuji nama Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tak akan bisa memungkiri bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap kita duduk, berdiri, tidur, ataupun beraktivitas, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengawasi orang yang baik dan juga orang yang jahat. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Ada yang bilang, jika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan ketika kita baca Alkitab, Yesus sedang berbicara kepada kita. Karena ini hanya tentang kamu dan Yesus.
It's just you and Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku perlu Engkau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur dan senantiasa memang harus mengucap syukur Tuhan. Pada jam malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mampukanlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami terima Tuhan dapat menjadi pedoman kami hari lepas hari Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah tenang berdoa dan
bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam kawan-kawan semua, pemuda-pemudi lingkungan 7. Hari ini Beta Rizal Tene dan Kak Ardi Pandi akan sama-sama memberikan percakapan pengalaman pelayanan kami dalam bentuk diskusi dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini hari yang istimewa. Mungkin banyak kawan-kawan baru yang tidak tahu kenapa hari ini begitu istimewa, karena hari ini pemuda-pemudi lingkungan 7 masuk di dalam usia 33 tahun. Begitu banyak hal yang sampai sejauh ini bisa kita sampai 33 tahun ini tidak mudah. Tahun yang lalu kita tidak sempat untuk merayakan ulang tahun melalui ibadat-ibadat seperti biasanya karena adanya pandemi. Namun hari ini sangat istimewa karena yang pertama kita merayakan ulang tahun yang ke-33 tahun dan kita merayakannya secara online, dan puji Tuhan kita bisa sampai dengan saat ini kita bisa merayakannya. Kawan-kawan semua, pemuda-pemudi lingkungan 7, Beta mau berbagi pengalaman di dalam terjun di dalam pelayanan pemuda lingkungan 7 dari awal. Beta masuk itu Beta sudah cukup lupa, tapi Beta masuk awalnya dari kepengurusannya Pak Tomboy Mau. Dan waktu itu Beta juga seperti teman-teman yang baru mau bergabung terjun di dalam organisasi pemuda, di dalam pelayanan. Katong sone mengerti, katong juga sone mau tahu apa itu pelayanan. Tapi lambat laun Beta masuk di dalam kepengurusan kakak ini, lalu kepengurusannya Pak Jero, lalu kepengurusannya ke Ede, dan seterusnya. Terlalu banyak hal yang akhirnya Beta dapati di dalam pemuda, organisasi pemuda ini. Sangat bermakna kawan-kawan, karena kebersamaan itu bukan saja kita dapati di jalan seperti yang dulu pernah Beta juga rasakan di jalan-jalan, di pinggir jalan, di simpang. Tapi kebersamaan itu kita bisa dapat melalui pelayanan. Apalagi pelayanan itu, pelayanan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan itulah kenapa Beta begitu mencintai organisasi lingkungan 7 ini sampai dengan saat ini, dan tidak berkurang tapi terus bertambah. Nah, di dalam Beta punya pengalaman itu, Beta masuk di dalam tim care, Beta tergabung jadi anggota biasa, lalu Beta juga dipercayakan sebagai ketua usaha dana, perlengkapan, lalu Beta naik jadi ketua tim care, dipercayakan menjadi ketua panitia retret, lalu dipercayakan lagi menjadi wakil ketua 1 di dalam kepengurusannya Kak Ardi, dan Beta dipercayakan, dikehendaki oleh teman-teman dan Tuhan untuk melayani sebagai ketua pemuda lingkungan 7 tahun 2018 sampai 2020. Sampai dengan saat ini Beta masih sebagai pengurus demisioner. Dan terlalu banyak hal yang Beta dapati di dalam perjalanan. Begitu banyak sukacita dan tantangan di situ. Perlu katong garis bawahi tantangan. Kenapa orang selalu berpikir tantangan itu susah, tetapi yang Beta dapati itu tantangan itu harus Beta jalani sehingga Beta menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih cakap lagi untuk berorganisasi di dalam lingkungan 7 ini, di dalam melayani Tuhan. Sampai dengan saat ini
beta rasa luar biasa yang beta dapat dari perjalanan yang cukup panjang ini. Tantangan-tantangan ini beta lewati dengan satu ayat Alkitab yang beta pegang sampai dengan saat ini. Beta merasa tidak sendiri di dalam pelayanan pemuda. Kadang-kadang katong di dalam melayani itu katong merasa ditinggal sendiri. Padahal tidak. Itu hanya baper saja, terbawa perasaan. Sehingga seperti itu. Padahal tidak pernah seperti itu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan selalu mendukung kita di dalam pelayanan kita. Dan teman-teman kita tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di dalam Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 itu berbunyi begini ya teman-teman, itu berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Beta yakin dan percaya teman-teman yang terus melayani sampai dengan saat ini di lingkungan 7 terus berorganisasi, percayalah bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia dan berkat Tuhan itu Tuhan telah siapkan jauh sebelum kotong tahu bahwa kotong berkat itu ternyata di situ. Dan beta juga mau dengar, pengen beta juga dengar berbagi dari Kakak Ardi yang saat ini sudah terpilih menjadi Ketua Pemuda terpilih tahun 2021 hingga 2022. Mungkin Kak Ardi bisa berbagi pengalaman, berbagi harapan untuk kita semua saling menguatkan. Kak Ardi. Ya baik, terima kasih Kakak Rizal yang telah menyampaikan berbagai tantangan yang tentunya menguatkan bagi kita semua agar poin utamanya itu yakni kita jangan terlalu baper, yakni bawaan perasaan, karena disitulah menjadi suatu keganjalan dalam kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ya baik. Tema pada hari ini yakni tapi sebelumnya dulu selamat ulang tahun untuk Pemuda Lingkungan 7 yang ke-33. Semoga kedepannya makin bersahaja. Nah baik, mungkin pengalaman saya sedikit ya terkait dengan soal harapan untuk pemuda sekarang yang tentunya dengan BP yang juga yang baru. Mungkin kita terlalu tegang teman-teman, mungkin kita terlalu gugup juga. When Pamungkas said, anyone? Nah, sering kita bertanya dalam diri kita, apa sih tujuan kita melakukan pelayanan? Sebelum kita masuk pada mungkin sedikit sekelumit cerita bahwa tentunya kita punya pengharapan. Tapi sebelum kita masuk dalam pengharapan, tentunya ada muatan-muatan dari kita dalam hal ini melakukan kegiatan pelayanan. Nah, pengharapan saya kepada teman-teman, tapi kenapa teman-teman itu, mohon maaf saya nomor 2 kan, tapi seharusnya pengharapan saya kepada Tuhan, karena juga agak berkutat sedikit dengan tema kita pada malam ini, yakni it's just you and Jesus, hanya kau dan Yesus. Nah, pada satu kali itu pernah, kalau tidak salah itu khotbah di Kasus Tohana punya rumah.
saya pernah ingat Pak Ebi punya khotbah, yakni Kolose 3 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya baik teman-teman, itulah sedikit dari sekelumit cerita dari kitab Kolose yang menjadi patokan dalam saya melayani, yang tentunya juga menjadi patokan dalam saya pengharapan, yang tentunya saya juga mengharapkan dari teman-teman sekalian agar selalu dan terus senantiasa mengingat akan firman itu. Karena apa teman-teman? Ketika kita melayani, misalkan contohnya sekarang saya ketua pemuda, kita jangan, teman-teman pemuda maupun yang tergabung dalam BP itu jangan melayani kepada saya sendiri atau ketua, atau melayani kepada teman-teman yang di sebagai anggota, jangan melayani untuk ketua seksi, atau juga jangan melayani untuk Waka 1 atau Waka 2, apalagi ketua pemuda maupun sekretaris. Itu suatu kesalahpahaman yang besar teman-teman. Karena apa teman-teman? Ketika kita melayani manusia duluan, yang tentunya juga sedikit bertolak belakang dengan fakta dunia, bahwa teman-teman, kalau teman-teman melayani untuk Tuhan secara otomatis, dan mungkin seharusnya tidak ada kata mungkin di sini teman-teman, secara otomatis teman-teman juga memenuhi apa yang menjadi kemauan daripada ketua, menjadi kemauan daripada ketua seksi, Waka 1 dan Waka 2, itu akan tercukupi dengan teman-teman mengutamakan itu. Karena apa teman-teman? Kita kembali lagi, it's just you and Jesus. Masa teman-teman masuk surga otomatis bukan dengan saya, kan teman-teman sendiri tuh, bisa juga saya. Ya, tapi kita selalu mengaminkan bahwa kita semua masuk surga. Mohon maaf, ada problem sound system sedikit. Maklum, kita semua amatiran. Betul Kevin? Dia ada senyum-senyum teman-teman. Nah, seperti juga dari Kakak Rizal katakan bahwa jangan baper atau jangan terbawa perasaan. Apalagi kita dalam ini, kalau kau baper, jadilah homeboy atau anak rumahan saja, jangan terjun ke pelayanan. Itu terlalu sangat berisiko ketika kau baper terus. Apalagi kau suka drama-drama Korea. Ya, pasti K-popper semua akan benci dengan saya. Tapi itu hanya sedikit intermezzo. Tapi yang mau saya tekankan, pengharapan kita ke depan itu ya kerja untuk Tuhan sajalah, itu sudah cukup. Kerja untuk Tuhan, takut akan Tuhan, senantiasa berani kepada Tuhan, cukup. Nanti baru Tuhan tambahkan kepada kita lagi. Kita mau menyenangkan hati orang, silahkan. Tapi tentunya teman-teman harus mengakui ada fakta di lapangan. Teman-teman itu menjadi public enemy, teman-teman, musuh publik. Karena apa? Asal kita sebenarnya bukan dari dunia, tapi kita dari surga. Kita harus pulang ke surga. Berarti bahwa kita tidak mau bersetubuh dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebelum saya berbicara mengenai begini, saya juga takut juga. Kita semua orang berdosa teman-teman. Tapi apa gunanya kita saling mengingatkan dalam hal melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dan teman-teman, tentunya teman-teman juga harus mempunyai sikap tentunya yang dewasa. Seperti kata iklan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Itu iklan dulu ada di Komdak. Nah itu teman-teman, dewasalah terus teman-teman. Meskipun kita umur tua, kita tetap dewasa. Nanti umur kita juga
sudah 50 tahun, tetaplah dewasa teman-teman. Maksudnya tetap dewasa artinya bersifat profesional, bersifat dermawan, bersifat rendah hati, suka menabung, suka tolong menolong dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit dari bercerita, dan saya menyampaikan sedikit pengalaman saya, dan mudah-mudahan kita ke depan untuk PP dan untuk pemuda kita menjadi satu. Yang penting lagi kerja untuk Tuhan, bukan kerja untuk ketua pemuda atau dan lain sebagainya. Kita mau kita senang, having fun, dan fun-fun yang lainnya. Tetap ingat, layanilah Tuhan bukan untuk manusia. Saya kira teman-teman, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pemuda Lingkungan 7 yang ke-33 tahun. Semoga menjadi kedewasaan yang hakiki. Nah, selepas itu mungkin kita akan sedikit berdiskusi, membagikan cerita bagaimana kawan soal kita sedang menghadap dalam Minggu Sengsara ini, bagaimana pemuda di dalam menyikapi kesengsaraan di Minggu Sengsara ini. Ya, Minggu Sengsara adalah minggu yang penuh pengorbanan. Artinya bahwa Tuhan Yesus berdarah-darah, berkeringat darah, teman-teman, jalan di jalan Via Dolorosa, lalu mati di atas kayu salib. Itu sebuah pengorbanan yang sungguh luar biasa. Dan semoga di Minggu Sengsara ini ketong pemuda lingkungan 7 bisa mengerti, ya, bisa sadar apa itu arti sebuah pengorbanan. Pengorbanan itu sesuatu yang sulit, tetapi kalau dilakukan mempunyai kemenangan yang luar biasa, kawan-kawan. Dan beta mengharapkan setiap kita jangan pernah untuk takut berkorban demi Yesus Kristus seperti Dia berkorban untuk menyelamatkan kita dari dalam dosa ini. Beta juga ingin tahu apa arti pengorbanan dari kawan Kak Ardi di dalam Pemuda Lingkungan 7 ini, terkhususnya bagaimana pemuda ini ke depan. Adakah sebuah harapan yang mungkin bisa disampaikan untuk ulang tahun pemuda yang ke-33 ini? Oh ya Kak Rizal, beta sedikit menyampaikan soal pemuda menghayati kesengsaraan. Kalau dari beta sih, dalam menghadapi kesengsaraan, di mana-mana orang berkata kan kesengsaraan itu membawa nikmat. Jadi itu juga nikmat dalam artian kita juga harus sengsara, pikul salib, seperti kakak Rizal juga. Tuhan Yesus mau pikul salib, apa kata soalnya mau pikul salib, apalagi di dalam masa pandemi ini. Masa pandemi tentunya tambah pikul salib tambah berat lagi di masa pandemi. Ya, semoga kita dikuatkan oleh Yesus Kristus dalam hal ini menghadapi
cobaan di dalam kita menghayati masa sengsara, dan tentunya teman-teman harus rela sengsara. Kalau tidak sengsara hidup enak, tidak ada manfaatnya teman-teman. Saya akan percaya teman-teman mau hidup sengsara saja. Untuk Kakak Rizal, bagaimana tanggapan Kakak Rizal? Atau kita cerita nih bagaimana pemuda ke depan, atau sikap apa yang perlu diambil dalam hal ini kesengsaraan Yesus di dalam masa pandemi ini, Kakak Rizal? Ya, bagaimana pemuda ke depan dan bagaimana pengurus yang telah dan akan dimintai janji peradaban nanti kalau tidak salah tanggal 11 April nanti. Beta berharap bahwa untuk pemuda lingkungan 7 dan juga senior semua, terkhususnya teman-teman yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak di pemuda lingkungan 7, beta berharap semua bisa lebih dewasa lagi di dalam melayani Tuhan, lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan. Kenapa beta katakan demikian? Karena pukulan besar pandemi ini buat semua hal, terkhususnya pelayanan itu hilang, dan pelayanan itu tertunda, dan pelayanan itu bisa selesai, bisa berhenti. Dan beta tidak mau seperti itu. Beta berharap bahwa meskipun di tengah pandemi ini, meskipun di tengah tekanan-tekanan dari sisi duniawi, sisi global yang begitu luar biasa, iptek yang begitu berkembang, sehingga menghanyutkan kita semua di dalam dunia teknologi yang tidak jelas. Dan semoga katong bisa cepat sadar, katong gunakan semua ciptaan Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan katong melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan terus untuk setia di dalam pelayanan, dan jangan pernah katong lari dari pelayanan. Kira-kira itu saja dari beta, dan semoga kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Happy birthday pemuda lingkungan 7. Semoga tetap jaya, maju ke depan, dan Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Salam. Salam, selamat ulang tahun untuk pemuda lingkungan 7 yang ke-33 tahun. Semoga semakin takut akan Tuhan, sehat selalu, tetaplah kuat dalam masa pandemi, jaga protokol kesehatan, dan terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dari Beta dan Kakak Rizal menguatkan teman-teman sekalian dalam segala aktivitas, terutama lagi di dalam masa pandemi. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kakak Ardi dan Kakak Rizal yang telah berbagi lewat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu tinggal dalam hati kita masing-masing dan menjadi berkat untuk kita semua. Baik teman-teman, 33 tahun bukanlah usia yang muda, tapi kita semua punya jiwa yang muda dalam melayani Tuhan. Mungkin pemuda yang kita cintai ini sudah berada pada usia yang cukup dewasa, tapi setiap tahun selalu ada pemuda-pemudi baru yang bergabung dalam Pemuda Gemit Koinonia Lingkungan 7. Regenerasi dan kaderisasi selalu menjadi ajaran utama dalam pemuda yang kita cintai ini. Ada yang mungkin sudah tidak aktif lagi bersama-sama, tapi ada juga yang mulai bergabung untuk melayani Tuhan. Tidak semua kita tinggal berdekatan, bahkan ada yang sampai di luar kota Kupang. Tapi kasih Tuhan selalu menyatukan kita, karena kita tahu kita selalu ada bersama,
untuk menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Lewat pelayanan ini, tak sedikit dari kita yang diberkati untuk kembali menjadi berkat, dan tak sedikit dari kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Tak sedikit juga yang diberi talenta untuk melayani Tuhan. Saat ini, kita mengajak teman-teman semua untuk mari bersama-sama melayani Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan, karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dalam menghadapi masa pandemi saat ini, biarlah kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan dalam masa pandemi ini, kita tetap menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Walaupun akan ada banyak rintangan dan tantangan, tapi Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
saya persilahkan. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah. Lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengucapkan syukur untuk kasih-Mu dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama kami mengucapkan syukur untuk berkat napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terserang virus corona. Kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa dan negara kami yang Tuhan. Kiranya semua bisa kembali pulih dan nama Tuhan saja selalu dipuji. Tidak lupa kami berdoa untuk kami pemuda-pemudi lingkungan 7. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami semua dalam pergumulan kami masing-masing, baik itu pendidikan, pekerjaan, cita-cita, dan cinta kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini juga kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami boleh menemui hari ulang tahun Pemuda Lingkungan 7 yang ke-33 tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan dalam membangun pelayanan pemuda kami ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau mendengar dan menjawab seturut kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Biarlah kita menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan hidup kita menjadi penggenapan firman-Nya yang kudus. Kembalilah kita semua dengan memohon kiranya kasih Tuhan selalu menaungi hidup kita. Mujizat dan karya-Nya dinyatakan bagi kita untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
Tuhan untuk kasih dan karunia dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih karena apa yang Kau telah berikan kepada kami itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya biarlah lewat ibadah online ini ya Bapa, kami sebagai pemuda, kami sebagai pemudi daripada Engkau ya Bapa, dapat dengan baik menerima semua firman dan menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Berkati, lindungi kami semua, keluarga kami, sahabat, teman, pasangan kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Sertai mereka semua, lindungi mereka semua ya Bapa. Dan yang paling terakhir ya Bapa, kabulkan setiap doa-doa mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini doa dan harapan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Salam, sampai bertemu di ibadah online Pemuda Gemit Koinonia Lingkungan 7 minggu depan di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih untukmu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskan pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua.